Karena kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan selamatkan saya. Saya pertama diselamatkan Tuhan itu bukan di Madiun, tapi di negeri yang paling jauh, di kota Sorong, Papua Barat. Disitulah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bunuh ibunya sendiri, ya ibu saya ada di belakang. Itu tadi saya waktu makan kita cerita, wah kebalikan saya pastor gitu ya. Saya dibesarkan oleh single mother yang sangat baik, tapi bapak saya sampai detik ini tidak pernah ketemu. Kalau sudah ikut play aja, oke. Ya. Ketika ada teman kami yang diganggu atau berantem dengan komunitas lain, kami itu sama-sama bersatu menolong teman kami. Itulah kebersamaan kami di dalam komunitas PAN. Walaupun taruhannya itu nyawa, taruhannya hidup kami, tapi kami tidak pernah takut dengan apapun. Saya bangga dengan PAN, bangga banget. Kami ngamen cari uang buat mabuk. Jarang kami ngamen cari makan, buat mabuk, beli obat, dan beli lem. Itu sudah ciri khas kami dan juga gaya hidup kami. Bagi kami ini sudah menyenangkan sekali waktu itu. Mari berikan tepuk tangan buat Pastor Rudi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani Pastor. God bless you. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu sangat mengherankan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Rudi Bernardus Elto. Biasa kalau di Madiun itu Rudi Elto K. Kenapa kalau dibilang K? Karena saya asli dari Maluku Tenggara, dari Pulau K. Nah, mungkin teman-teman ada yang kenal dengan John K. Nah, itu kakak sepupu saya. Jadi seperti itu. Nah, memang pelayanan saya di Madiun, saya di GSCA, dan saya juga punya pondok. Saya bukan kiai, bukan ustadz, tapi saya punya pondok. Namanya Pondok Pemulihan. Di situ saya menampung teman-teman jalanan, anak-anak PAN, orang stres pun saya tampung, dan juga orang tua yang mungkin ditolak dengan keluarganya, saya juga menampungnya. Kebetulan sudah ada 2 orang yang gangguan jiwa atau orang stres, itu sudah mengalami satu pemulihan, sudah waras istilahnya. Kemarin ada satu anak dari daerah Blitar gitu ya, di gangguan jiwa, dia sudah pulih, sudah bisa berkomunikasi dengan siapapun. Awal mulanya juga ngeri dia. Jadi ketika datang di tempat saya itu, dia lari-lari di atas genteng, naik di apa, yang listrik, lidahnya disiletin, terus mau gantung diri segala macam, nggak bisa apa-apa. Tapi setelah dibina, didoakan, puji Tuhan dia sudah sembuh dan udah kembali pulang. Jadi di tempat kami itu kalau udah sembuh boleh bisa balik. Kebanyakan yang kami tampung itu saudara-saudara kita yang dari seberang. Nah, akhirnya dia percaya kepada Yesus. Jadi seperti itu. Nah, di Madiun teman-teman yang saya tampung itu nggak cuma saya tampung kasih rohani aja, jasmani juga. Bayangkan saudara-saudara, mereka itu ketika saya ke kantor catatan sipil untuk melihat identitas mereka, itu tidak ada sama sekali. Bayangkan. Dan pada akhirnya saya bisa membuatkan mereka KTP, akte kelahiran, dan KK. Mereka yang nggak diakui negara akhirnya diakui oleh negara.
dan mereka mendapatkan juga jaminan kesehatan, diuruskan untuk buat KIS. Itu hal yang luar biasa. Saya latar belakang dari orang nakal, orang jalanan seperti yang di video tadi itu. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan selamatkan saya. Saya pertama diselamatkan Tuhan itu bukan di Madiun, tapi di negeri yang paling jauh, di kota Sorong, Papua Barat. Disitulah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya dulu ke gereja, malah nyuri uang gereja buat mabuk, saudara. Jadi di kota kolek itu saya cungkil uangnya buat mabuk. Gitu. Aku ibadah itu tidur saya, nggak dengar firman. 6 tahun nggak pernah ke gereja, sakit hati sama gereja. Dan gara pakai baju kayak gini ini masuk gereja, orang Madiun kenal saya semua. Datang tutup hidung, anak pernah jalanan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah gereja itu tempatnya orang-orang yang kudus? Orang-orang kayak saya bejat ini nggak boleh masuk gereja. Dari situ 6 tahun saya nggak masuk gereja. Hidup di jalanan, mabok, makan di sampah udah pernah. Terus apa lagi? Nggak mandi, 6 bulan udah pernah. Makan sisa-sisa makanan anak pang itu kan semakin dekil semakin keren. Itu anak pang. Semakin kita dekil itu semakin keren. Itu. Mabok kalau nggak ada arak, autan campur kopi. Pakai obat pil itu 40 butir, 50 butir. Tapi saya nggak sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan yang besar. Kehidupan bebas di jalanan, berantem. Kalau nggak berantem nggak asik kalau di jalanan. Tapi dari situlah saya dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan di negeri yang paling jauh. Dan sama Tuhan disuruh kembali ke Madiun. Karena di Madiun ada satu visi yang Tuhan mau kerjakan, yaitu menolong teman-teman yang di jalanan. Nah, saya mendapatkan satu tema